Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada saat ini kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil video kami di mata kuliah Ekonomi Politik dengan dosen Dr. Alfon Kimbal, SOS MSI, Dr. Randa Marlin T. Lapian, MSI, dan Trince Lambe, SIP, MSI. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama, Kesha Hontong, dan kedua Pinkan Wala, yang ketiga Enrico George, yang keempat Jonathan Cindy, yang kelima Francisco Sahala, yang keenam Fatur Rahman Paputungan, yang ketujuh Karsten Baulele, yang kedelapan Melgi Lumintang, yang kesembilan Meisi Kapo, dan yang kesepuluh Teresa Muaya. Baik, yang pertama adalah community public. Dalam menjalankan tugasnya, public relation atau humas harus berhadapan dengan berbagai macam publik yang memiliki kepentingan yang berbeda dan bermacam-macam. Salah satu tujuan eksternal public relation adalah untuk mengeratkan hubungan dengan orang-orang di luar badan atau instansi hingga terbentuklah opini publik yang favorable terhadap badan itu. Bagi suatu perusahaan, hubungan-hubungan dengan publik di luar perusahaan itu merupakan suatu keharusan di dalam usaha-usaha untuk yang pertama, memperluas langganan, yang kedua, memperkenalkan produksi, yang ketiga, mencari modal dan hubungan, yang keempat, memperbaiki hubungan dengan serikat-serikat buruh, mencegah pemogokan-pemogokan, dan yang kelima, memecahkan persoalan-persoalan atau kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Yang berikut adalah tindakan kolektif. Tindakan kolektif mengacu pada tindakan yang diambil bersama oleh sekelompok orang yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi mereka dan mencapai tujuan bersama. Ini adalah istilah yang memiliki formulasi dan teori di banyak bidang ilmu sosial, termasuk psikologi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan ekonomi. Teori organisasi secara umum bisa diartikan sebagai suatu pikiran yang merupakan sekelompok orang yang membagi tugas dengan cara struktur untuk mendapatkan pedoman yang ingin dicapai bersama-sama. Pengertian organisasi menurut Ernest Dale. Organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok. Pengertian organisasi menurut Christopher. Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian dalam mana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil. Secara umum dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri organisasi. Yang pertama adalah lembaga sosial yang terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan. Yang kedua, dikembangkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, secara sadar dikoordinasi dan dengan sengaja disusun. Yang keempat, instrumen sosial yang mempunyai batasan yang secara relatif dapat diidentifikasi. Teori organisasi klasik. Teori ini biasa disebut dengan teori tradisional atau disebut juga teori mesin. Berkembang mulai 1800-an atau abad ke-19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik, struktural yang kaku tidak mengandung kreativitas. Dalam teori ini, organisasi digambarkan seperti tut piano di mana masing-masing nada mempunyai spesialisasi. Contohnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di mana apabila tiada nada dirangkai, maka akan tercipta lagu yang indah. Begitu juga dengan organisasi.
Teori birokrasi. Teori birokrasi dikemukakan oleh Max Weber dalam buku The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism dan The Theory of Social and Economic Organization. Istilah birokrasi berasal dari kata legal rasional, legal, disebabkan adanya wewenang dari seperangkat aturan prosedur dan peranan yang dirumuskan secara jelas. Sedangkan rasional adalah karena adanya penetapan tujuan yang ingin dicapai. Teori administrasi. Teori ini dikembangkan oleh Henry Fayol, Lyndall Arwick dari Eropa, dan James de Manet, Alan Rayleigh dari Amerika. Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925, seorang industrialis asal Prancis tahun 1916, menulis sebuah buku Administration Industrielle et Générale, diterjemahkan dalam bahasa Inggris 1926 dan baru dipublikasikan di Amerika pada tahun 1940. Walaupun prinsip-prinsip organisasi ditulis pada waktu yang hampir bersamaan, tetapi fokus Taylor dan Fayol berbeda. Teori modern. Aliran modern lebih mengarah pada pendekatan kontingensi. Aliran ini menekankan bahwa organisasi harus bersifat terbuka atau berhubungan dengan lingkungan. Aliran yang berikutnya muncul adalah aliran neoklasik, disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik, dan teori merupakan penyempurnaan teori klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja.